Assalamualaikum. Jumpa lagi, masih bersama Bonong di channel Edukasi Islami 01. Sebelum Bonong lanjut ke kisah 25 Nabi, ini Juragan Bonong ngasih judul Ngaji Rosok. Bonong ingin membahas kejadian yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Mungkin ini juga sering teman-teman temui di hampir semua tempat, baik di kota atau di desa. Tapi kebanyakan ini terjadi di pedesaan karena di pedesaan, mohon maaf, sebagian masyarakatnya kekurangan aktivitas sehingga waktunya sering dipergunakan untuk duduk-duduk bareng di pinggir jalan bersama tetangga kiri kanan depan belang muri dan lain-lain, biasanya pelopor. Utama adalah orang yang mempunyai pohon di depan rumah, pinggir jalan, dan di bawah pohon dan dibuatin tempat duduk bersama. Sedangkan waktu berkumpulnya itu mulai pagi sampai sore. Kalau menurut apa yang Bonong lihat, acara kumpul itu pun membahas sesuatu yang tidak jelas arah dan tujuannya. Seringkali bahkan kebanyakan yang jadi pembahasan mereka adalah orang-orang yang kebetulan lewat atau bahkan membicarakan tetangga jauh yang menurut si anggota nongkrong tadi sangat bagus dijadikan topik pembicaraan. Kadang-kadang sesekali terjadi pertengkaran seperti pada ilustrasi, di atas saling adu mulut, bahkan ada yang sampai tonjok-tonjokan, dan ada juga yang kadang sampai kerana hukum atau Pak Polisi. Auzubillahi min dzalik, astagfirullahalazim. Nah, teman-teman, dari cerita Bonong tadi, apakah di tempat teman-teman pernah terjadi atau pernah mengalaminya? Hati-hati ya teman-teman akan hal itu. Simak baik-baik ya penjelasan dalam agama Islam. Selamat menyaksikan. Di dunia ini ada dosa ringan di lisan tapi berat di akhirat, itulah menggunjing. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, janganlah sebagian kamu menggunjing yang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Gibah bukan sekadar bicara buruk, itu adalah memakan kehormatan saudara kita. Dan setiap kata akan ditagih di hari pembalasan. Nabi Muhammad memberi peringatan lebih tegas. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, maka ambillah keridaannya sebelum datang hari ketika tidak ada dinar dan dirham pada hari itu. Kebaikan pelakunya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Itu artinya jika kita menggunjing seseorang, sholat, puasa, sedekah, kita bisa berpindah menjadi milik orang yang kita bicarakan buruk. Jagalah lisan sebelum lisan itu menghapus seluruh amal kita. Jika tak bisa berkata baik, diamlah, karena diam lebih menyelamatkan di hadapan Allah. Menurut Bonong, dari kisah ini memberikan kita pesan, jangan suka nongkrong, ngerumpi, dan menggunjing, lebih baik diam dan melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Ikuti terus ya channel ini bersama Bonong di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.